Fulham dikabarkan serius ingin mempermanenkan Samuel Chukwueze dari AC Milan. Winger asal Nigeria itu saat ini berstatus pinjaman sejak musim panas lalu dengan opsi pembelian senilai 28 juta euro. Ketertarikan Fulham bukan tanpa alasan. Sepanjang musim ini Chukwueze telah tampil meyakinkan di Premier League. Dari 10 penampilan, ia sukses mencatatkan 3 gol dan 4 assist. Kontribusi tersebut membuat manajemen Fulham puas dan mulai membuka pembicaraan untuk mempertahankannya musim depan. Peluang Fulham sendiri untuk mengamankan tanda tangan Chukwueze terbilang besar. Sang pemain disebut nyaman di London dan tertarik melanjutkan karirnya bersama Fulham. Selain itu, kembali ke AC Milan dinilai bukan pilihan ideal karena ia tidak masuk dalam rencana jangka panjang tim asuhan Massimiliano Allegri. Fulham juga dinilai tidak akan kesulitan dari sisi finansial untuk menebus nilai transfer tersebut. Jika proses ini berjalan mulus, Chukwueze berpotensi menjadi salah satu pilar penting dan bintang masa depan Fulham, asalkan ia mampu menjaga performa positifnya hingga akhir musim. Kabar mengejutkan datang dari bursa transfer Eropa, di mana AC Milan dilaporkan sudah membuka pembicaraan untuk merekrut bek muda milik Bayern Munchen, Ljubo Pulisic. Langkah ini diambil setelah Milan gagal mendapatkan Joesley Ornstein yang lebih memilih bergabung dengan Barcelona. Tak ingin berlarut dalam kegagalan, manajemen Rossoneri langsung mengalihkan fokus ke Jerman. Pulisic merupakan bek tengah asal Kroasia berusia 18 tahun yang saat ini bermain untuk FC Bayer 2 yang merupakan tim cadangan Bayern Munchen. Ia dikenal sebagai salah satu talenta pertahanan paling menjanjikan di usianya dan masuk radar sejumlah klub Eropa. Jika transfer ini berhasil, Milan diperkirakan akan memasukkan Pulisic ke proyek Milan Futuro yang berlaga di Serie C. Langkah tersebut disiapkan agar sang pemain bisa berkembang secara bertahap sesuai pengalamannya bermain di level tim cadangan. Minat AC Milan sendiri tidak datang tanpa pesaing. Beberapa klub lain juga dikabarkan memantau situasi Pulisic. Situasi ini menegaskan strategi Milan di bursa transfer Januari, yakni tidak hanya mencari solusi instan untuk tim utama, tetapi juga mengamankan pemain muda potensial sebelum nilai pasarnya melonjak. Seperti dilansir media The Athletic, Bournemouth hampir dipastikan akan mempermanenkan Alex Jimenez dalam waktu dekat setelah klub Premier League tersebut hanya membutuhkan 2 penampilan lagi bagi sang pemain untuk mengaktifkan klausul pembelian wajib yang telah disepakati sebelumnya. Nilai transfer dalam klausul tersebut mencapai 19,5 juta euro ditambah bonus sebesar 5 juta euro. Dengan demikian total potensi biaya transfer menyentuh angka 24,5 juta euro tergantung pada pemenuhan syarat bonus. Menariknya, dana transfer ini tidak sepenuhnya masuk ke satu klub. AC Milan berhak menerima 5 juta euro pertama serta 50% dari sisa pembayaran setelahnya. Sementara itu Real Madrid akan mengantongi 50% sisanya sesuai dengan kesepakatan hak ekonomi pemain yang masih mereka miliki. Jika tidak ada kendala, Bournemouth hanya tinggal menunggu waktu untuk meresmikan status Alex Jimenez sebagai pemain permanen mereka, memperkuat skuad untuk jangka panjang. Masa depan Youssouf Fofana bersama AC Milan mulai menjadi tanda tanya. Gelandang asal Prancis tersebut dikabarkan tidak lagi masuk dalam rencana utama pelatih Massimiliano Allegri untuk musim mendatang. Menurut laporan dari jurnalis transfer ternama Nicolo Sierra, posisi Fofana di skuad Milan kini tidak sekuat sebelumnya. Situasi ini membuka peluang bagi Rossoneri untuk mempertimbangkan penjualan sang pemain apabila ada tawaran yang sesuai. Milan disebut siap memberikan lampu hijau jika menerima proposal di kisaran 30 juta euro. Meski demikian, hingga saat ini Fofana selalu memilih untuk bertahan dan memperjuangkan tempatnya di San Siro meskipun perannya mulai berkurang. Keputusan akhir terkait masa depan Youssouf Fofana kemungkinan besar akan bergantung pada perkembangan bursa transfer serta kebutuhan Massimiliano Allegri dalam merombak komposisi lini tengah Milan untuk musim depan.
AC Milan menjalani pekan yang tidak biasa jelang laga melawan Bolonya pada Selasa mendatang. Di tengah jeda panjang 9 hari sejak pertandingan kontra AS Roma, Massimiliano Allegri justru menerapkan aturan disiplin yang lebih ketat di Milanello. Menurut laporan media La Gazzetta dello Sport, Allegri tidak memberi libur panjang seperti yang lazim dilakukan pelatih lain. Biasanya pemain mendapat waktu istirahat 48 hingga 72 jam berturut-turut. Namun kali ini Allegri memecah jatah libur menjadi 2 hari yang tidak berurutan, yakni pada hari Senin dan Jumat. Langkah ini diambil dengan tujuan jelas. Pertama, Allegri ingin mencegah pemain bepergian jauh keluar kota atau luar negeri selama jeda kompetisi yang berpotensi menguras energi. Dengan pola libur terputus, pemain tetap berada di sekitar Milan. Kemudian yang kedua, Allegri ingin menjaga ritme permainan. Jeda 9 hari dinilai terlalu panjang dan berisiko membuat tim kehilangan ketajaman. Sesi latihan di tengah pekan dipertahankan agar atmosfer kompetitif tetap hidup. Situasi ini ditegaskan bukan sebagai hukuman atas hasil imbang melawan Roma. Kondisi ruang ganti Milan dilaporkan stabil dan terkendali. Kebijakan tersebut murni strategi Allegri untuk memastikan tim memasuki bulan Maret yang merupakan fase krusial musim dalam kondisi fisik dan mental terbaik. Sejak kembali memimpin di Milanello, Allegri memang memperketat aturan internal demi membangun kebersamaan tim. Pemain kini diwajibkan menginap bersama di hotel tim sebelum laga kandang. Selain itu, area makan diubah menjadi satu meja panjang agar seluruh pemain makan bersama tanpa kelompok-kelompok terpisah. Pendekatan ini menegaskan satu hal. Bagi Allegri, detail di luar lapangan sama pentingnya dengan taktik di atas lapangan. AC Milan segera memasuki era baru di level corporate. Bukan soal transfer pemain, melainkan perubahan besar dalam struktur keuangan klub yang terjadi dalam waktu sangat singkat. Berdasarkan laporan La Gazzetta dello Sport, manajemen Milan kini tidak lagi hanya berada di bawah bendera Amerika Serikat, tetapi juga Kanada. Pemilik Redbird Capital, Gary Cardinali, bergerak cepat melakukan refinancing atau pembiayaan ulang utang klub. Jika sebelumnya Milan masih memiliki utang vendor loan kepada pemilik lama yakni Elliott Management milik Paul Singer, dalam skema terbaru Elliott akan sepenuhnya keluar dan posisinya digantikan oleh Manulife Convex, platform kredit swasta raksasa asal Toronto, Kanada. Langkah ini dinilai sangat krusial bagi kesehatan finansial Rossoneri. Total utang sebesar 489 juta euro yang semula jatuh tempo pada 2028 kini diperpanjang hingga 2031. Selain itu, Milan juga mendapatkan keuntungan dari bunga pinjaman yang lebih rendah dibandingkan kesepakatan dengan Elliott Management. Masuknya Manulife Convex sekaligus menjadi sinyal kuat bahwa Redbird dan Cardinali serius mengelola Milan dalam jangka panjang. Rencana besar seperti pembangunan stadion baru tetap berjalan dengan fondasi keuangan yang lebih stabil. Meski terjadi perubahan di level investor, struktur manajemen operasional klub tetap dipertahankan. Presiden Paolo Scaroni, CEO Giorgio Forlani, dan CFO Stefano Cicireo tetap menjabat demi menjaga kesinambungan, termasuk catatan positif Milan yang mencetak keuntungan selama 3 tahun berturut-turut. Seluruh proses ini diperkirakan rampung dalam waktu dekat, bahkan bisa selesai sebelum laga melawan Bolonya pada Selasa mendatang. Kini tantangan besar beralih ke sisi lapangan. Massimiliano Allegri dituntut membawa Milan finish di 4 besar Liga Italia demi mengamankan tiket Liga Champions dan menjaga aliran pendapatan klub tetap stabil. Spekulasi soal kepindahan bek Lazio Mario Gila ke AC Milan akhirnya terjawab. Untuk bursa transfer Januari ini, Milan dipastikan tidak bergerak sama sekali untuk mendatangkan pemain asal Spanyol tersebut. Kabar ini disampaikan oleh jurnalis terpercaya Matteo Moretto, di mana ia menegaskan bahwa hingga saat ini tidak ada komunikasi aktif antara AC Milan dan pihak Mario Gila. Artinya, isu transfer yang ramai dibicarakan dalam beberapa pekan terakhir tidaklah berdasar. Matteo Moretto juga menyebut bahwa wacana transfer Gila bahkan masih terlalu dini untuk dibahas pada musim panas nanti. Meski begitu, ia mengakui bahwa manajemen Milan memang menyukai sang pemain.
Pelatih Massimiliano Allegri dan Direktur Olahraga Iglitari sama-sama menilai Gila sebagai bek berkualitas. Dengan kontrak yang masih berlaku hingga 2027, Gila dinilai punya nilai pasar tinggi dan bisa menjadi incaran banyak klub di masa depan. Sementara peluang Gila tertutup, Milan kini mengalihkan perhatian ke bek Tottenham Hotspur Radu Dragusin. Namun negosiasi juga tidak berjalan dengan mulus. Milan ingin skema pinjaman dengan opsi beli, sementara Tottenham Hotspur bersikeras meminta peminjaman dengan kewajiban beli. Kondisi ini membuat Milan berpotensi mengakhiri bursa transfer Januari tanpa mendatangkan bek tengah senior baru. Manajemen Rossoneri disebut lebih memilih menunggu hingga musim panas untuk mendapatkan solusi permanen di lini belakang. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.